Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada rekan-rekan sekalian dan kepada dosen pembimbing mata kuliah TWS atau Teknologi Web Service. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami mengenai pembuatan form login dengan logika dari kelompok kami sendiri yang akan mulai dibahas dari awal, yaitu pembuatan database, kemudian ada persiapan file dan file register, kemudian ada koneksinya seperti apa, lalu nanti akan sampai di penampilan form login dan penggunaannya nanti akan diperagakan oleh kelompok kami. Boleh untuk pembahasan mengenai pembuatan database akan disampaikan oleh rekan saya, Gilang Putra Rahmada. Kepada Gilang, dipersilakan. Baik, langsung saja ke pembuatan database. Sebelum itu, kenapa kita membuat database? Yaitu untuk menyimpan data-data ID pengguna yang melakukan register. Di sini kita tidak menginputkan ID secara manual di dalam database, dikarenakan kita akan membuat form registernya. Pertama, nama database yang dibuat yaitu register_login, dan nama tabel yang dibuat yaitu user. Tabel yang dibuat hanya membutuhkan 3 kolom, yaitu ID yang memiliki primary key, yang kedua email, dan password. Alasan pada email tipe varchar-nya 150 dikarenakan passwordnya yang dibuat akan di-encrypt. Enkripsi biasanya dilakukan terhadap data-data sensitif seperti password. Enkripsi akan menjamin data-data tetap aman meskipun berada di tangan orang lain, karena mereka tidak tahu isi aslinya. Data di atas adalah hasil dari penginputan melalui form register. Sekarang mari kita buat programnya dengan sederhana saja, tanpa kode igniter, tanpa template seperti dari Bootstrap atau lainnya. Karena kita akan fokus di alur logikanya saja. Selanjutnya persiapan file. Selanjutnya yaitu persiapan file. Selanjutnya buat sebuah folder yang disimpan di folder C, exam, htdoc, dan saya beri nama folder register login. Selanjutnya buka VS Code, open folder yang tadi dibuat di new file index.php. Selanjutnya di dalam index.php ini kita hanya perlu membuat tampilan untuk ketika user sudah login. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamam Abdul Razak. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi tentang file indeksnya. Ini adalah tampilan dari isi index.php. Pada HTML di sini menggunakan struktur HTML5 atau dari line 4 sampai 10 itu untuk title pada tabs-nya. Lalu pada line 12 sampai 21 itu untuk mengatur posisi tampilan teks welcome-nya agar berada di tengah. Lalu pada line 22 sampai 27 di situ untuk mengatur teks yang ingin ditampilkan, lalu ditambahkan sebuah session untuk mengatur memanggil email yang berhasil login. Jadi nanti tampilannya akan muncul welcome dengan email user yang diloginkan. Lalu pada line 24 sampai 25 di file index PHP, di situ kita membuat sebuah submit untuk logout, dan kita juga sudah membuat file logoutnya yang dipanggil tersebut dengan membuat session agar dialihkan ke halaman untuk login. Berikut ini file logoutnya. Nah, ini untuk file logoutnya. Jadi kita akan dialihkan ke login.php ketika kita belum melakukan login dan ingin mengakses halaman indeksnya. Jadi itu adalah pembahasan tentang isi file index dan logout dan sessionnya. Selanjutnya di file register, di sini kita membuat tampilan sederhana, yaitu hanya
dengan tampilan box. Di sini terlihat sebelumnya di file connection kita sudah membuatnya untuk jadi kita akan menyambungkan file register ini ke dalam database. Jadi kita harus membuat file connection-nya terlebih dahulu. Di sini sudah disiapkan file connection-nya, ditambahkan nama dari database yang sudah dibuat tadi. Lalu selanjutnya pembuatan form registernya. Di sini sederhana saja, ditampilkan menggunakan struktur HTML5. Lalu di paling atas kita bikin require untuk connection PHP yang tadi, agar data saling terhubung dengan data yang diinputkan. Lalu isi berikutnya dari line 15 sampai 34 itu seperti title yang untuk di bagian tab-nya. Lalu kita bikin box sederhana untuk tampilan email dan passwordnya. Kita buat kelas dengan nama div content dan div box. Nama itu agar leluasa, jadi nanti tidak perlu membuat yang baru lagi untuk tampilan box pada form login. Nah, pada line 28, menambahkan submit-nya juga lalu diganti value-nya menjadi register, yang nantinya kita akan bahas alur logikanya seperti kita sudah mengklik register, maka akan ada tulisan pendaftaran berhasil. Nah, semacam itu. Lalu pada line 31 dan 32, kita menambahkan action login, agar ketika kita sudah mendaftar, langsung saja klik login. Atau di situ tertulis value-nya sudah punya akun, maka akan dialihkan ke form login. Nah, itulah sedikit pembahasan dari file register. Selanjutnya adalah di file CSS-nya ini akan dibahas oleh Ahmad Lutfiani Putra. Baik, melanjutkan dari yang rekan-rekan saya sudah jelaskan sebelumnya, dari mulai pembuatan database, kemudian ada pembuatan form untuk register, dan juga codingan yang tadi sudah dijelaskan mengenai koneksi antara form yang kita buat dengan CSS dan juga database-nya. Di sini kita sudah mau memasuki di bagian login. Untuk bagian login sendiri tidak jauh beda sebenarnya ya. Ini untuk tampilan coding CSS-nya terlebih dahulu, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan CSS yang sangat sederhana. Di sini kami hanya menggunakan form dan box saja untuk tampilannya. Lanjut ke tag loginnya. Nah, untuk login itu sendiri, sebenarnya logika yang dipakai dengan logika yang kita pakai di form register itu tidak jauh beda ya teman-teman ya. Hanya yang diubah adalah di bagian pesan yang dikirimkannya saja, seperti di bagian submit itu apabila terjadi kesalahan maka pengalihan si notifikasi yang ditampilkannya pun beda gitu ya, tampilannya passwordnya salah, atau ketika kita melakukan login tapi belum mendaftarkan akunnya maka akan dialihkan ke halaman register dulu untuk mendaftar. Tuh seperti ini, boleh ditandai ini akun tidak terdaftar ya. Itu adalah notifikasi yang akan muncul ketika kita login dengan akun yang belum terdaftar. Boleh silakan diperagakan untuk form-form yang telah kita buat. Ditunggu sebentar teman-teman. Kita akan memperagakan hasil form yang kita buat berdasarkan logika kita sendiri. Ya, di sini ada form register. Untuk register ini kita berarti mendaftarkan sebuah akun ya teman-teman ya. Boleh dimulai coba untuk pendaftaran akunnya. Nah, di sini kita ada 3 kolom ya, ada email, password, dua rupanya. Email dan password, kita tinggal masukin aja. Setelah itu kita klik register. Nah, maka akan ada notifikasi pendaftaran berhasil. Jika pendaftaran sudah berhasil, kita akan coba login dengan mengklik sudah punya akun lain. Kita login dengan email yang sudah kita daftar. Ya, nanti untuk tampilan sederhananya seperti ini ketika kita berhasil masuk. Boleh di logout dulu, kita gunakan logika yang salah ya untuk protect ketika ada kesalahan dalam register
maupun login untuk register coba. Baik, kali ini kita akan memperagakan mengenai logika ketika ada kesalahan di form register. Misalnya kita menggunakan email yang sudah pernah dipakai untuk mendaftarkan akun ya sebelumnya ya. Jadi kemungkinan akan seperti ini nanti tampilannya. Nah, email telah digunakan. Kemudian untuk kesalahan pada form login, boleh? Di sini kita praktekkan kesalahan pada form login. Kita gunakan misalnya salah satu yang salah di antara password maupun, nah ini passwordnya kita salah-salahan, kita coba login. Maka tidak akan menampilkan tampilan seperti tadi yang berhasil login ya teman-teman ya. Coba sekarang disalahkan emailnya. Kemudian pakai password. Nah, oke. Nah, sama ya teman-teman ya. Jadi akan keluar notifikasi yang satu passwordnya salah dan yang satu akun tidak terdaftar. Mungkin seperti itu untuk logika dari kelompok kami untuk form login ini, untuk studi kasus login ini. Karena inti pembahasannya sebenarnya hanya studi kasus loginnya saja, cuman kami di sini buat dari mulai register dan koneksi semuanya ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Semoga rekan-rekan sekalian dapat menambah wawasan, menambah sedikit ilmu setidaknya dari kelompok kami. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Untuk masih tampilan yang sederhana, mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap pembelajaran dan studi kasus yang diminta oleh dosen pembimbing pun hanya cukup tampilan sederhana ya teman-teman. Terima kasih untuk atensinya atas dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.